Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Smart Media. Channel Smart Media sebagai media pembelajaran dan berbagi ilmu. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP ataupun MTS sederajat. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas teks puisi rakyat. Baiklah, kita mulai dengan pengertian dan ciri-ciri puisi rakyat. Puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan baris dengan menggunakan kata-kata yang indah yang diambil dari suatu tema yang dibahas oleh penulis puisi. Salah satu jenis puisi yang saat ini masih mewarnai kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesastraan rakyat yang sudah tentu bentuknya. Umumnya puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat mempunyai nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dari puisi rakyat yaitu puisi lama yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan warisan leluhur bangsa Indonesia. Berikutnya, ciri-ciri puisi rakyat. Puisi rakyat memiliki beberapa jenis ciri-ciri yang membedakan dengan puisi lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain bersifat turun-temurun. Kedua, tidak diketahui siapa pengarangnya. Ketiga, diceritakan dari mulut ke mulut. Keempat, bersifat kaku. Kelima, terikat oleh aturan-aturan. Keenam, pengulangan kata dan juga jumlah baris dalam setiap bait bisa di awal atau di akhir sajak atau yang disebut rima. Marilah kita mengenal puisi rakyat. Puisi rakyat yang akan kita bahas adalah pantun, gurindam, dan syair. Pengertian pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan nama tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, pantun dalam bahasa Toba, yang seluruhnya memiliki arti suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesatuan. Fungsi utama pantun adalah untuk mendidik sambil menghibur. Selanjutnya, ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Berikut adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir tiap baris adalah A, B, A, B. Yang keempat, baris 1 dan 2 adalah sampiran. Dan yang kelima, barisan 3 dan 4 adalah isi. Contoh pantun. Pantun 1. Air surut memungut bayam, terdiri dari 9 suku kata. Sayur diisi ke dalam kantung, terdiri dari 11 suku kata. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. Jangan ikut tabiat ayam kampung, terdiri dari 10 suku kata. Bertelur sebiji riuh sekampung, terdiri dari 11 suku kata. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Selanjutnya, pantun kedua. Akar keladi melilit selasih, terdiri dari 11 suku kata. Selasih tumbuh di ujung taman, terdiri dari 10 suku kata. Bait pertama dan kedua dinamakan sampiran. Kalung budi junjungan kasih, terdiri dari 10 suku kata. Mesra kenangan sepanjang zaman, terdiri dari 10 suku kata. Baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Baik pantun 1 maupun pantun 2 terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Kedua pantun ini pun bersaja A, B, A, B. Lihat pada rima terakhir huruf vokal pada pantun pertama A, U, A, U bersajak A, B, A, B.
Lalu pada pantun kedua, I, A, maka dia juga tetap bersajak A, B, A, B. Selanjutnya, pengertian gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat dengan nilai-nilai agama dan moral. Gurindam seringkali dijadikan norma dalam kehidupan. Selanjutnya, ciri-ciri gurindam. Berikut adalah ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Yang kedua, tiap baris memiliki 10-14 suku kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak A, B, C, dan D. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris satu berisi soal, masalah atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Dan yang terakhir, isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup atau kata mutiara. Contoh gurindam. Gurindam 1, cahari olehmu akan guru, terdiri atas 10 suku kata. Yang boleh tahukah tiap seteru, terdiri atas 11 suku kata. Gurindam 2, jika hendak mengenal orang berbangsa, terdiri atas 12 suku kata. Lihat kepada budi dan bahasa, terdiri atas 11 suku kata. Gurindam 3, jika hendak mengenal orang mulia, terdiri atas 12 suku kata. Lihat kepada kelakuan dia, terdiri atas 11 suku kata. Pada baris pertama merupakan pertanyaan yang akan dijawab pada baris kedua. Gurindam 1 bersajak AA. Gurindam 2 bersajak BB. Gurindam ketiga bersajak CC, dan seterusnya. Gurindam 1 dan 2 merupakan kesatuan-kesatuan yang utuh. Begitu juga dengan gurindam 3. Setiap bait gurindam terdiri atas 2 baris. Selanjutnya, pengertian syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syi'r atau siur berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Selanjutnya, ciri-ciri syair. Berikut adalah ciri-ciri syair. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap bait terdiri dari 8-14 suku kata. Yang ketiga, bersajak A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasanya berupa kiasan. Berikutnya contoh syair. Syair pertama. Inilah gerangan suatu madah, terdiri dari 11 suku kata. Mengarangkan syair terlalu indah, terdiri dari 11 suku kata. Membetuli jalan tempat berpindah, terdiri dari 11 suku kata. Di sanalah iktikat diperbaharui sudah, terdiri dari 14 suku kata. Syair 2. Wahai muda, kenali dirimu, terdiri dari 11 suku kata. Ialah perahu tamsil hidupmu, terdiri dari 11 suku kata. Tiadalah berapa lama hidupmu, terdiri dari 12 suku kata. Ke akhirat jua kekal hidupmu. Baik syair 1 maupun syair 2 memiliki 1 bait dan 4 baris. Kemudian bersajak A. Bisa dilihat pada rima terakhir huruf vokal A. Pada syair 1 sajak A. Pada syair 2 bersajak U. Bersajak tetap A. Baik syair 1 dan 2 semuanya adalah isi. Berbeda dengan pantun. Pada baris 1 dan 2 disebut sampiran.
Baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, selanjutnya mari kita mengenal rima. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat pada akhir atau baris. Misalnya bayam dengan ayam, mulia dengan dia, dan sebagainya. Rima dibagi menjadi dua, yaitu rima utuh dan rima sebagian. Dalam puisi rakyat terdapat dua rima, yaitu rima utuh dan rima sebagian. Yang pertama, rima utuh. Rima utuh adalah bunyi pada seluruh suku kata terakhir, misalnya sahabat dengan obat, bangsa dengan bahasa, madah dengan indah, benang dengan kenangan. Kemudian rima sebagian. Rima sebagian adalah persamaan bunyi pada sebagian suku kata terakhir, misalnya taksir dengan takbir, kantung dengan sekampung, kerupuk dengan terpuruk, Kalimantan dengan teladan. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan isi puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada pantun, gurindam, syair. Mari kita menyimpulkan pantun. Pantun pertama. Baik bergelas, baik tidak. Buli-buli bertali benang, baik berbalas baik tidak, asal budi sama dikenang. Simpulan isi pantun di atas, tidak perlu memikirkan kebaikan yang telah dilakukan, karena segala kebaikan yang akan berbalik kepada diri sendiri. Pantun kedua, ikan nila dimakan berang-berang, kotak hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Simpulan isi di atas, apabila kita berada di tempat jauh atau perantau, maka kita harus pintar membawa diri, dalam artian menjaga lisan atau ucapan dan tindakan. Menyimpulkan gurindam. Gurindam 1. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Simpulan isinya, bila kita hendak mengetahui watak dari seseorang, maka kita dapat melihat dari tingkah lakunya. Gurindam 2. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Simpulan isi, bila kita ingin memiliki kepandaian, maka jangan malu bertanya dan belajar kepada orang yang lebih pandai. Gurindam 3. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah darinya beberapa anak panah. Simpulan isi, perasaan dengki atau iri hati yang kita miliki hanya akan menyengsarakan diri sendiri. Selanjutnya menyimpulkan syair. Syair 1. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudian dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Simpulan isi, kita harus mampu menjadi seorang yang baik sesuai dengan ajaran agama serta rajin ibadah agar dapat memperbaiki diri sebagai manusia. Syair kedua, berteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu. Simpulan isi, perbanyaklah beribadah agar kita mendapatkan pahala, hingga suatu saat ketika kita telah kembali kepadanya, perjalanan kita tidak menemui rintangan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dan kebahasaan puisi rakyat, baik pantun, gurindam, ataupun syair. Kita akan membahas tentang struktur pantun. Struktur pantun adalah sebagai berikut. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik.
2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris A, B, A, B. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya, struktur gurindam adalah sebagai berikut. 1. Tiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 10 sampai 14 suku kata. 3. Bersajak A, B, B, C, C, dan seterusnya. 4. Satuan kesatuan yang utuh. 5. Baris pertama merupakan soal, masalah atau perjanjian. Baris kedua merupakan jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. 7. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur syair. Struktur syair adalah sebagai berikut. 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. 3. Bersajak A, 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 A. 4. Semua baris adalah isi. 5. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Selanjutnya, kita mengenal kaidah kebahasaan puisi rakyat. Nah, kaidah puisi rakyat ini cukup banyak, sehingga kita harus memperhatikan setiap kaidah-kaidah puisi rakyat tersebut. Kita mulai dengan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud untuk memberi perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya dan lain-lain. Contohnya, sebaiknya kamu pikir dahulu sebelum bertindak. Selanjutnya, kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Ayo, mari, dan sebagainya. Contohnya, mari jaga laut agar bebas dari sampah. Selanjutnya, kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, sedih. Seperti alangkah dan betapa. Contohnya, alangkah indahnya alam Indonesia. Selanjutnya, kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Seperti jangan, hindari. Contohnya, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Kalimat penghubung tujuan. Konjungsi yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu tindakan seperti supaya, untuk, agar, guna. Contohnya, jauhi narkoba agar tidak menyesal di kemudian hari. Berikutnya, kata penghubung atau kausal. Konjungsi yang menjelaskan suatu peristiwa terjadi atas sebab tertentu, seperti sebab, karena, oleh karena itu. Contohnya seperti tua menderita karena muda berpoya-poya. Selanjutnya, kata penghubung akibat. Konjungsi yang menggambarkan peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain, seperti sehingga, akibat, akibatnya. Contohnya seperti mereka menderita akibat kesombongan sendiri. Selanjutnya, kata penghubung syarat. Konjungsi yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat dijalankan. Seperti jika, apabila, jikalau, asalkan, kalau. Contohnya, rajinlah beribadah kalau ingin hidup tenang. Selanjutnya, kalimat tunggal.
Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki suatu subjek dan satu predikat. Contoh, ibu memasak, adik meminum susu, ayah membaca koran. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat karena gabungan dua kalimat dasar atau lebih. Contohnya, Adi dan Dinda belajar di perpustakaan. Kemudian kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan kata jika, asalkan, apabila, kalau. Contohnya, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Selanjutnya, kalimat majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan ibarat seperti, bagai, laksana, bak. Contohnya, senyum dari bibirnya bagai menyaksikan keindahan senja. Kemudian kalimat majemuk hubungan akibat ditandai dengan sehingga, akibat, maka. Contohnya seperti dia belajar begitu keras sehingga berhasil meraih impiannya. Kemudian kalimat majemuk hubungan cara ditandai dengan kata dengan. Contohnya, dia dapat bertahan hidup dengan menjadi penjual koran. Selanjutnya, kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan agar, supaya, untuk. Contohnya, rajinlah belajar agar cita-cita dapat tercapai. Selanjutnya, kalimat majemuk hubungan konsepsi ditandai dengan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun. Contohnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai impian. Kalimat majemuk hubungan penyebaban ditandai dengan sebab, karena, oleh karena. Contohnya, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Selanjutnya, marilah menelaah struktur dan kebahasaan pantun, gurindam, dan syair. Marilah kita menelaah pantun. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuatlah baik dengan orang lain. Struktur penyajian pantun di atas terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris yang isi yang bersajak A, B, A, B. Baris 1 dan 2 merupakan baris sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 merupakan baris isi yang terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama merupakan pengantar untuk masuk pada 2 baris terakhir. Baris 1 berkaitan dengan baris 3, sedangkan baris 2 berkaitan dengan baris 4. Ditinjau dari segi kebahasaan, baris 1 dan baris 2 menggunakan kalimat perintah yang ditandai dengan kata ambillah. Baris 3 dan 4 merupakan kalimat saran yang merupakan suatu kalimat majemuk yang menyatakan hubungan syarat, seperti kalau dan cara. Selanjutnya, menelaah gurindam. Apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak merugi. Struktur penyajian gurindam di atas terdiri atas 2 baris dalam 1 bait yang bersajak A, A. Baris 1 soal, masalah atau perjanjian, sedangkan baris 2 berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama yang terdiri atas 10-14 suku kata. Isi gurindam tersebut berupa nasihat. Ditinjau dari segi kebahasaan, gurindam tersebut menggunakan kalimat saran yang ditandai dengan kata apabila. Selain itu, kalimat gurindam tersebut menggunakan suatu kalimat majemuk yang menyatakan hubungan syarat,
seperti apabila. Pada baris 1 dan baris 2 merupakan kondisi atau jika dilakukan. Selanjutnya, menelaah syair. Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudian dengan pedoman. Alat perahu jua kerjakan, itulah jalan memutili insan. Struktur penyajian syair di atas 4 baris dalam satu bait yang bersajak A. Keempat baris yang dalam syair tersebut merupakan isi saling terkait yang terdiri atas 8-14 suku kata. Ditinjau dari segi kebahasaan, syair tersebut menggunakan suatu kalimat majemuk yang menyatakan hubungan cara pada baris 2. Larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 1, 2, dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata-kata kiasan yang bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video-video selanjutnya. Silahkan subscribe, like, and comment. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.